Shalom, perkenalkan nama saya Gnesi B dengan NIM D0122501. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai stabilitas lereng. Tidak asing lagi mungkin bagi teman-teman mengenai lereng irisan di Desa Bomata Timur, Kecamatan Taubenu, Kabupaten Kupang. Kemantapan atau stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian, penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian, karena ini menyangkut persoalan keselamatan manusia atau pekerja setempat, keamanan peralatan, serta kelancaran produksi penelitian yang terjadi di lokasi pembangunan bendungan, manikin atau tefmo di wilayah perbukitan di mana mestinya memiliki lereng. Cara menstabilkan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memperkecil gaya bergerak atau momen penyebab longsor yang memperbesar gaya lawan atau momen penahan longsor. Penelitian yang dilakukan di bendungan mekanik ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik tanah, kondisi geometri lereng, serta nilai FK pada lokasi. Penelitian pengambilan data di lapangan berupa geometri lereng dan pengambilan sampel tanah yang akan diuji sifat fisik dan mekanika tanah di laboratorium, yang kemudian akan dianalisis dengan bantuan software Rockenshare slide 6,0 dengan menggunakan metode irisan. Dari pengujian sifat fisik dan mekanik dari 3 sampel tanah didapatkan nilai FK menggunakan metode irisan adalah 0,495 keadaan tidak stabil, atau FK lebih kecil dari 1,25. Kemudian direkomendasikan atau perbaikan lereng di mana menghasilkan rekomendasi dengan menggunakan metode rahasia. Nilai FK rekomendasinya 1 sebesar 1,521, nilai FK rekomendasi 2 sebesar 1,720. Terus kemantapan lereng juga merupakan suatu faktor yang sangat penting juga dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian, karena menyangkut bermacam seperti keselamatan dalam berlalu lintas dan sebagainya. Nah, untuk ada juga bermacam-macam jenis pekerjaan, misalnya pada pembuatan jalan, bendungan, penggalian kanal, penggalian untuk konstruksi, penambangan, dan lain-lain. Analisis stabilitas lereng mempunyai peran yang sangat penting pada perencanaan konstruksi sipil maupun tambang, seperti pembangunan bendungan di Desa Bomata Timur. Lereng yang tidak stabil sangatlah berbahaya terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga analisis stabilitas lereng sangat diperlukan sehingga kita bisa mengetahui fisik dari lereng tersebut, sehingga kita bisa membangun sebuah bendungan itu dengan baik. Ukuran kestabilan lereng diketahui dengan menghitung besarnya faktor atau keamanan, sehingga kita bisa melakukan pembangunan dengan baik. Peta kesampian atau lokasi di antara desa, yakni Desa Baumato Timur, Kecamatan Taubenu, Kabupaten Kupang. Untuk menuju lokasi penelitian dapat ditempuh menggunakan kendaraan 2 roda atau roda 4 dengan jarak kurang lebih 9 km dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari kampus Universitas Nusa Cendana. Nah, metode irisan atau Wellenius itu diperkenalkan pertama oleh Wellenius, sehingga menggunakan dengan metodenya sendiri pada tahun 1936 berdasarkan bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar iringan FK. Faktor keamanan dihitung dengan kesetimbangan momen yang berupa busur lingkaran. Kondisi kesetimbangan yang dapat
dipenuhi oleh metode ini hanya kesetimbangan momen untuk semua irisan pada pusat lingkaran runtuh. Rumusan irisan F sama dengan CL ditambah tan Q C dikurang F dengan F sama dengan faktor keamanan C sama dengan kohesi kilonewton. Rumusan irisan F sama dengan CL ditambah tan Q W CC per W sin Q dengan F sama dengan faktor keamanan C sama dengan kohesi kilonewton per meter pangkat 2. Sudah digeser dalam derajat AI sudut bidang kelincir pada sayatan ke 1 atau derajat L jumlah panjang bidang kelincir dan WI nya luas tiap bidang sayatan meter pangkat 2 dikali bobot satuan isi tanah Y kilonewton per meter kubik. AI nya panjang bagian lingkaran pada irisan ke I. Metode yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis, yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder sebelum melakukan pekerjaan lapangan. Yang dilakukan itu ya mestinya dilakukan dulu namanya kelola data atau analisis. Pengambilan data juga secara primer langsung di lapangan. Pengelola datanya atau analisis laporan akhir penelitian itu. Adapun tahap-tahap metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu analisis kestabilitas lereng. Dengan metode yang digunakan untuk menganalisis kestabilitas lereng adalah kesetimbangan momen. Itu adalah langkah yang dilakukan hingga kesetimbangan momen. Metode yang digunakan adalah metode irisan. Parameter yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bobot isi atau kohesi C yang sudut geser dalam dari hasil analisis pada daerah penelitian didapatkan nilai faktor kestabilitasan lereng sebesar 0,495 dengan tinggi lereng 10 meter, lebar lereng 10 meter juga, dan sudut lereng sebesar 84 derajat, yang berarti bahwa lereng dalam keadaan tidak aman. Jadi itu harus dipastikan memang biar ketika kita membangun sesuatu bisa baik, harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Rekomendasi nilai FK lereng yang stabil. Adapun beberapa rekomendasi lereng adalah ketika kita membangun pasti kita harus mencari lereng yang sesuai sehingga kita bisa membangun sebuah bangunan apa saja itu sesuai. Sebagai berikut metode irisan. Renius 1 rekomendasi perbaikan lereng. Saat itu tinggi lerengnya tuh 10 meter. Lebar lereng 7,14 meter. Sudut lereng 500. Panjang bidang miring itu 10 meter sebenarnya. Untuk dua rekomendasi perbaikan lereng yang keduanya itu yaitu tinggi lereng 10 meter. Lebar lereng juga 7,14 meter. Sudut lereng 600. Panjang bidang miring 8 meter. Jadi berdasarkan hasil pengujian dan analisis sifat fisik dan mekanik pada material pembentuk lereng yang dilakukan pada lokasi penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yaitu sifat fisik dan mekanik tanah pada lokasi penelitian adalah sebagai berikut. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama itu sifat fisik. Itu bobot isi sampel atas, bobot SI
sama dengan 15,81 kilonewton meter per kubik. Sampel tengah bobot ICE sama dengan 15,27 kilonewton meter per kubik. Sampel bawah bobot ICE-nya 14,47 km Newton meter per kubik. Berarti ini sampel atas 200,550 km, sampel tengah 385, sampel bawah begitu terus, pokoknya kita harus berurutan sampelnya. Itu pun sifat mekanik. Sampel atas kohesinya 11,387 kPa, sudah digeser dalam 26,100. Sampel tengahnya atau kohesi 7,152 kPa, sudah digeser dalam 44,420 sampel bawah. Kohesi 3,715 kPa, sudah digeser dalam 48,740 dari hasil analisis menggunakan software SLID 6,0 dan perhitungan secara manual. Diperoleh nilai faktor keamanan dengan menggunakan metode irisan nilai faktor keamanan atau FK sebesar 0,495 lereng tersebut atau longsor. Setelah redesign, lereng menjadi aman atau stabil dengan nilai, yaitu desain aman atau stabilitas atau stabil lereng. Metode irisan satu, rekomendasi lereng satunya tinggi lereng 10 meter, lebar lereng, itu semuanya sesuai dengan tadi telah dibacakan atau dibahas di sebelumnya. Untuk sudut atau panjang bidang miring Q-nya sama dengan 100 meter, FK-nya 1,888. Untuk dua, rekomendasi lereng 2 tinggi lereng 10 meter, lereng lebar 7,14 meter, sudut lerengnya 600, panjang bidang miring 8 meter, FK-nya 1,601. Dalam keadaan stabil, keadaan nilai FK lebih besar dari 1,25. Saran untuk konstruksi bangunan bendungan, bangunan apa saja itu, hal yang perlu kalian lakukan itu atau langkah-langkah sehingga sesuatu hal yang ingin kalian bangun itu sesuai dengan geometri itu, harus perlu diperhatikan beberapa hal. Itu perlu adanya rencana geometri yang aman untuk proses pembangunan bendungan pada daerah yang longsor. Untuk itu juga perlu dilakukan juga dalam mencegah longsoran pada lereng adalah dengan membuat geometri lereng sehingga mencapai kondisi yang dapat dikategorikan stabil, sehingga kita membangun suatu bendungan itu sesuai, yaitu dengan FK lebih besar 1,25. Untuk itu ya perlu kita mempertimbangkan beberapa hal, teman-teman, sehingga bendungan atau bangunan yang ingin kita bangun di sebuah lereng itu bisa stabil. Maka kita harus menggunakan metode geometri sehingga bangunan kita tuh bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Semoga ini menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kita semua untuk dipelajari. Saya rasa dan saya juga tahu banyak kekurangan dalam mempresentasikan materi pada hari ini, tetapi ini bisa menjadi satu hal yang berguna bagi teman-teman ingin mendengarkan atau menonton atau apa saja. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan di
teman-teman semuanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.